Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ramadhani. Saya dari kelas 2F Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu skizofrenia. Skizofrenia merupakan salah satu gangguan mental yang paling kompleks dan serius, yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Gangguan ini ditandai dengan distorsi dalam realitas, yang menyebabkan penderita kesulitan membedakan antara apa yang nyata dan apa yang tidak. Skizofrenia biasanya muncul pada akhir masa remaja atau awal dewasa, dan seringkali bersifat kronis serta membutuhkan penanganan jangka panjang. Skizofrenia diklasifikasikan sebagai gangguan psikotik yang mencakup gejala-gejala utama seperti halusinasi, delusi, gangguan berbicara, dan perubahan perilaku yang signifikan. Salah satu gejala yang paling mencolok dari skizofrenia adalah halusinasi, terutama dalam bentuk suara yang tidak nyata. Individu mungkin terdengar berbicara sendiri atau merespon suara yang tidak didengar oleh orang lain. Halusinasi ini dapat sangat mengganggu, terutama ketika suara-suara tersebut bersifat menyuruh, menghina, atau mengancam. Selain itu, penderita skizofrenia juga sering mengalami delusi, yaitu keyakinan yang salah dan tidak sesuai kenyataan, seperti merasa bahwa dirinya diawasi, dikendalikan oleh kekuatan luar, atau memiliki peran penting dalam misi besar dunia. Gejala lainnya adalah gangguan dalam berpikir dan berbicara, yang membuat ucapan penderita terdengar kacau, tidak logis, atau sulit dipahami. Misalnya, mereka dapat melompat-lompat topik pembicaraan tanpa hubungan yang jelas atau menggunakan kata-kata yang tidak biasa. Di samping itu, muncul pula perilaku motorik yang tidak teratur, seperti gerakan tubuh yang aneh, kegelisahan ekstrim, atau bahkan kondisi katatonia di mana penderita bisa diam dalam satu posisi dalam waktu yang lama. Skizofrenia juga ditandai oleh gejala negatif, yaitu hilangnya kemampuan atau respon normal. Gejala ini meliputi penarikan diri secara sosial, kurangnya ekspresi emosional, penurunan motivasi, dan kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Penderita mungkin tampak datar secara emosional, tidak banyak bicara, serta kehilangan minat terhadap lingkungan sekitar dan kehidupan sosial. Dengan gejala yang sangat kompleks tersebut, skizofrenia tidak hanya berdampak pada individu yang mengalaminya, tetapi juga pada keluarga dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, penanganan skizofrenia memerlukan pendekatan yang holistik, mulai dari obat-obatan antipsikoptik, psikoterapi, hingga dukungan sosial yang konsisten. Meskipun tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, banyak penderita skizofrenia yang mampu menjalani hidup produktif apabila mendapatkan perawatan yang tepat dan berkelanjutan. Skizofrenia dalam perspektif biologis. Skizofrenia sebagai gangguan mental berat tidak hanya dipahami melalui pendekatan psikologis dan sosial, tetapi juga memerlukan penjelasan dari sudut pandang biologis. Penelitian dalam bidang neuropsikologi dan neuropsikiatri menunjukkan bahwa terdapat perubahan struktural dan fungsional di dalam otak penderita skizofrenia, disertai dengan gangguan pada sistem neurotransmitter, serta pengaruh kuat dari faktor genetik. Ketiga aspek ini saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap munculnya gejala-gejala psikotik yang menjadi ciri khas dari skizofrenia. Yang pertama ada struktur otak. Penderita skizofrenia diketahui memiliki beberapa perubahan dalam struktur otak, terutama yang berkaitan dengan volume otak dan aktivitas area tertentu. Salah satu temuan paling konsisten adalah pembesaran ventrikel lateral, yaitu rongga berisi cairan di dalam otak. Pembesaran ini mengindikasikan penyusutan jaringan otak di sekitarnya, yang berarti ada kehilangan massa otak, khususnya di area lobus frontal dan temporal.
Lalu yang kedua ada neurotransmitter, yaitu skizofrenia juga berkaitan erat dengan ketidakseimbangan neurotransmitter, yaitu zat kimia otak yang mengatur komunikasi antar neuron. Salah satu neurotransmitter utama yang dikaitkan dengan gangguan ini adalah dopamin. Teori hipotesis dopamin menyatakan bahwa skizofrenia melibatkan aktivitas dopamin yang berlebihan di jalur mesolibik, yaitu berkaitan dengan gejala positif seperti halusinasi dan delusi, serta kekurangan dopamin di jalur mesokortikal, yaitu berkaitan dengan gejala negatif. Dan yang ketiga ada faktor genetik. Skizofrenia memiliki komponen genetik yang kuat, meskipun bukan diturunkan secara langsung seperti penyakit monogenik. Studi terhadap keluarga, anak kembar, dan adopsi menunjukkan bahwa risiko skizofrenia meningkat secara signifikan jika seseorang memiliki kerabat biologis dengan gangguan ini. Misalnya, kemungkinan seorang anak mengidap skizofrenia jika salah satu orang tuanya mengalami adalah sekitar 10% dan meningkat hingga 40-50% jika kedua orang tua terdiagnosis. Pilihan pengobatan skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang memerlukan pendekatan penanganan jangka panjang. Karena gangguan ini melibatkan gangguan pada persepsi, pikiran, emosi, dan perilaku. Pengobatannya tidak hanya cukup dengan satu metode. Sebaliknya diperlukan intervensi yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup pengobatan farmakologi, menggunakan obat-obatan psikiatris, dan intervensi psikososial seperti teori terapi perilaku, pelatihan keterampilan sosial, hingga dukungan keluarga. Kombinasi dari kedua pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam mengurangi gejala, mencegah kekambuhan, dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Yang pertama ada pendekatan farmakologi, obat-obatan. Pengobatan utama untuk skizofrenia adalah dengan menggunakan obat antipsikotik yang bertujuan untuk menstabilkan neurotransmitter otak, khususnya dopamin dan serotonin. Antipsikotik bekerja dengan mengurangi gejala psikotik seperti halusinasi, delusi, dan disorganisasi berpikir. Yang kedua, ada terapi perilaku dan psikososial. Pendekatan farmakologi saja tidak cukup, karena banyak gejala kognitif dan sosial yang tidak sepenuhnya diatasi dengan obat. Oleh karena itu, terapi psikososial diperlukan untuk membantu pasien beradaptasi dalam kehidupan sosial dan mandiri. Salah satunya yaitu Cognitive Behavioral Therapy atau CBT dan terapi keluarga. Lalu ada pelatihan keterampilan sosial, rehabilitasi psikososial, dan psikoedukasi. Kesimpulan, skizofrenia adalah gangguan mental serius yang mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan berperilaku seseorang. Gangguan ini ditandai oleh gejala-gejala psikotik seperti halusinasi, gangguan berpikir, serta perubahan dalam fungsi sosial dan emosional. Salah satu jenis yang paling umum adalah skizofrenia paranoid yang ditandai dengan waham kejar dan halusinasi auditorik. Namun fungsi kognitif dan efek relatif masih terjaga. Penyebab skizofrenia bersifat multifaktorial, mencakup faktor biologis, ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamin, faktor genetik, serta pengalaman psikososial seperti trauma dan stres berat. Pendekatan penanganan skizofrenia pun harus bersifat komprehensif melalui kombinasi pengobatan farmakologi, obat antipsikotik, dan terapi psikososial, CBT, terapi keluarga, pelatihan sosial. Meskipun merupakan gangguan kronis, skizofrenia dapat dikelola secara efektif jika penderita mendapatkan pengobatan yang tepat, dukungan sosial, dan lingkungan yang memahami. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap penderita gangguan jiwa dan memberikan ruang pemulihan yang inklusif dan manusiawi.
Baik, sampai di sini penjelasan saya tentang skizofrenia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dari informasi yang saya dapat dari internet. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.